Selamat datang di Bukan Teman-teman. Isinya daging semua. Jadi tak, hari ini kita kedatangan tamu super spesial tak. Siapa Ini tuh? selebgram IG, selebgram semuanya deh. Semuanya. Dia punya Apa itu? publishing book company. Wih, publishing kamu. Gila keren banget. Keren banget. Ayo kita kenalan Mas Canun, Canun. wih, tepuk tangan. Yeay. Mas Canun boleh dong kita kenalin dulu ke audiens kita siapa? Siapa Oke, ini, Mas sibuk Canun? apa nih Mas? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman sekalian, saya Canun Kamil. Aktivitas sekarang saya penulis buku aja, nulis buku anak. Dan juga sekarang ya alhamdulillah lagi Allah amanahin jadi pimpinan di Sakinah ya. Jadi Sakinah itu penerbitan di buku anak yang fokus utamanya pengen bikin anak kenal dulu sama Allah, kagum sama Allah, jatuh cinta sama Allah. Kalau anak udah jatuh cinta sama Allah, nggak usah disuruh-suruh sepaksa-paksa pakai emosi apapun, anak bakal bergerak dengan sendirinya kan? Masya Allah. Buset, kaget Kaget ya? deg-degan gua kalian bener. Ada banget ya? Ada banget. Ada banget. Auranya ada banget nih anjir. Mas, sebelum kita ngomongin ke Sakinah Family ya, si publishing book company. Aku ngelihat soalnya di IG Mas gitu. Mas jadi dokter cuman belum selesai karena satu dan lain hal nih. Ini kisah inspirasional. Seperti nih, Mas. apa itu kisah? Boleh dong Mas, kalau di IG kan di tag, boleh kali diceritain dulu Mas. Oh, gitu. Diceritain dulu nih. Aku tuh dulu ini, Mas Alif lulus, kedokterannya lulus. Oh lulus. Sarjana kedokteran kan, di iya, kedokteran Unpad. Oke. Tapi nggak ngambil koas. Oh enggak ngambil koas. Nggak ngambil koas. Kenapa nggak ngambil koas? Ya karena gini, dulu yang minat pengen masuk ke kedokteran memang pilihanku sendiri. Orang tua happy, jadi tidak pernah dipaksa-paksa sama orang tua. Oke. Nah, ketika menjalaninya, merasa kayaknya ini bukan passion aku deh. Oh, gitu. Kayaknya ini nggak sesuai gitu misalnya di aku ya gitu. Jadi aku memutuskan untuk tidak melanjutkan dan bahkan kalau misalkan ditanya kenapa alasan sederhananya dulu mau masuk ke kedokteran, ini kalau dijawab bakal agak aneh. Habis. Kenapa tuh Mas? Makin aneh makin exciting gitu. Alasannya alasan teologis. Jadi dulu saya itu mungkin sekitar kelas 5 SD lah ya. Mungkin dari sekitar usia situ tuh saya merasa memutuskan untuk jadi ateis dulu. Oh gitu. Soalnya dulu ceritanya gini, di SD ya, ada teman-teman muslim kita bersekongkol, mau bikin project. Oke. Projectnya adalah kita kita ajak yuk teman kita yang non muslim itu kalimat syahadat dan dianya mau dilatih ngomong kalimat syahadat. Unik banget aja. Aku baru tahu ya. Prank kan ini bukan Enggak, prank. beneran. Oh, bukan. Emang dianya mau gitu kan. Latihan ngomong doang kan. Iya. Latihan ngomong dia mau. Dilatih lah kurang lebih 1 pekan, akhirnya dia bisa mengucapkan itu. Makhrajul hurufnya lancar. Wih. Lanjut ini ya. Oke. Tadinya kan asadu gitu kan. Ash, nah kita latih sampai kayak gitu. Bisa dia ngomong kalimat syahadat. Pertanyaannya ada perubahan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Karena hanya melatih. Hanya Itu melatih. dia. Jadi dari situ mikir, bentar. Apa bedanya ya? Katanya kalau udah ngomong akan ada perubahan kan? Iya. Itu tidak terlihat dan saya tuh merhatikan bagaimana teman-teman yang non muslim itu ibadahnya kan salah satunya itu yang terlihat sama saya itu waktu ujian 1 bulan tuh ketahuan usia nih ujian 1 bulan. Kenapa sih ya? Waktu ujian 1 bulan itu teman-teman non muslim itu kan berlatih salah satunya adalah dengan nyanyian. Oh iya. Dan itu di di kendaraan, di antar jemput. Sampai sekarang saya masih ingat lagunya. Ada kayak lagu Yunus di perut ikan. Oh itu kalau saya nyanyiin bisa tuh saya tuh. Apa sekarang? Hafal malam Yunus. Hafal. Lebih pasti jangan-jangan. Nah dulu tuh mikir gini, aku bisa ibadah mereka. Mereka janjian kalau diajarin gerakan dan cara ngomong sholat, janjian bisa juga. Apa bedanya? Apa sih bedanya? Janjian nggak ada bedanya ini semua. Iya. So aku memutuskan untuk tidak perlu melakukan berbagai macam ibadah apapun. Agak ekstrim cuman ya Mas ya. Langsung, Memang rada-rada. langsung dar gitu ya. Soalnya buatku yang masih kecil dulu, ngapain sih kayak gitu-gituan repot kan? Iya. Iya. Nah udah tinggalin aja semuanya. Dan itu kondisi ketika aku sudah hatam juz 30. Wah, jus 30. 30 udah apa? Hatam.
Anjir, udah. Pesantren dulu, Mas? Enggak, Oh, tapi enggak? dikasih akses. Jadi Oh. dikasih akses untuk belajar agama. Jadi Oke. orang tuaku bukan yang abai ya sama yang begituan. Iya, iya. Tapi dulu juga mikir karena guru juga suka bilang Al-Qur'an itu dari dulu sampai sekarang berubah. Ya sekali baca aja ngapain diulang-ulang. Iya. Ah, iya. Kan gitu kan? Nah. Jadi dari situ memutuskan nggak perlu agama lah ya. Nah terus senangnya ngegame. Tapi saya tipe yang seneng ngegame tapi ranking 1 gitu. Jadi kan orang tua nggak bisa. Nggak ada masalah. Nggak ada. Ayo gimana ayo gitu. Mau Asik. komplain ranking 1. Itu dia. Ranking 1. Nah dulu senangnya main Final Fantasy. Oh. Oh tahu ya? Tahu. Nggak sesenior itu juga. Masih tahu kita masih tahu. Final Fantasy 7, Cloud Strife gitu kan. Nah, seneng ngegame, seneng komik, akhirnya dapat satu kesimpulan bahwa ternyata game-game komik itu teologis ujung-ujungnya. Karena kan menciptakan bagaimana alam semesta tercipta. Ya. Final Oh, Fantasy 7 ada live stream live kan? stream, iya, Oh, benar, ada energi live stream. Dulu tuh sambil mikir, kok bisa energi kan pasif kayak kita nyalain kompor, energi nyala kan? Benar. Bagaimana energi yang pasif tiba-tiba bisa menjadi manusia yang punya pilihan? Itu SMP tuh. Jadinya gara-gara SMP ngegame terus, ada insight-insight ketuhanan yang Allah kasih ke kepala saya. Jadinya saya senang sama sains SMA. Oh, oke. Karena saya ngeliat sains itu Presence. bagaimana cara Tuhan merawat alam semesta ini. Oh, jadi kalau ciptain gravitasi, ini nih ciptaan Tuhan. Iya. Jantung berdetak dan metabolisme yang dulu kita bingung tuh dulu belajarnya kan. Iya. Siklus keren 34 Siklus-siklus, ATP. iya. Gitu-gitu. Wow, this is amazing banget. Hal serumit ini tapi terjadi di banyak orang, banyak manusia yang ada miliaran kayak gini. Fotosintesis rumit. Wow, ini rumit sekali Iya, gitu. benar-benar. Nah, jadinya dari situ mulai semakin yakin akan kebutuhan oh ini nih alam semesta ini semakin membuktikan bahwa Tuhan itu perlu ada. Gitu. Iya. Nah, ketika Tuhan ini perlu ada dan sampai akhirnya kembali dapat koneksi bahwa ternyata satu-satunya Tuhan yang layak disembah itu hanya Allah gitu. Nah, dari situ masuk ke kedokteran. Kenapa Oh, masuk ke oke. kedokteran? Karena sebetulnya penasaran ruh itu apa. Oh, gitu. Aneh kan? Iya. Iya, jadi semester 2 udah dapet tuh. Dapat, tapi Alasannya. Tapi dapat kayak gitu. Jadi saya balik lagi mualaf itu semester 1 lah. Balik lagi mana? Nah, iya, karena kayak gitu kan dapat. Nah, cuman Sempat hilang arah dulu ya. salah dulu. Itu nggak lama tapi itu Iya, itu itu nggak nggak lama. Gitu. Cuman karena di kedokteran kan diajarin juga klinisnya, nih cara ngobatin gimana-gimana. Yes, Aku betul. nggak connect sama begituan. Oh. Aku tuh senang sama Ngulik belajar mungkin, Mas, ya? bagaimana cara jantung bekerja. Bekerja. Ini kan cara Tuhan merawat alam semesta. Wah, keren banget caranya kayak gini. Kita lupa doa sholat subuh tadi aja. Allah kasih terus-terusan. Kurang maha baik apa Allah gitu. Yes. Nah, itu tuh jadi ngerasain, wah ini keren. Tapi kalau untuk urusan klinis, that's not me banget. Makanya Oh, waktu di situ. makanya waktu ke dokter kan 3,5 tahun pada saat itu. Iya. Nah, waktu di 3,5 tahun itu aku memutuskan pengen mau menikah. Gitu. Iya, Jadi aku bikin skripsiku 32 halaman, alhamdulillah nilainya A. Biar simpel-simpel, biar cepat nikah habis bikin skripsi. Jadi aku nikah habis bikin skripsi. Iya. Kalau kedokteran kan Mas mau tahu cara jantung bekerja gitu Ya, ya. cara Kalau ruh menikah lah gitu. pengen tahu cara apa, Mas? Apa? Kalau Sudah menikahnya menjadi kebutuhan. Aku jujur sama diri sendiri bahwa ada manusia kan punya kebutuhan. betul. Ya. Kebutuhan berkeluarga, kebutuhan apa. Gitu. Bisa aja. Ingin tahu Anda tinggi berarti, Mas. Iya, ada kebutuhan yang mulai kira-kira Bener. menyesuaikan. Jadi ya gitu. Gimana kalau misalkan Mas Arif gimana? Betul, kita butuh, Mas. Ada kebutuhan Ada di situ. kebutuhan. Betul. Dan dulu kan alhamdulillahnya ketika ditemenin sama temen tuh juga selalu ngingetin bahwa bagaimana caranya pernikahan kita itu bukan hanya membahagiakan diri sendiri, tapi kalau bisa orang lain itu sekitar kerasa manfaatnya untuk orang-orang sekitar. Oh, oke. Jadi ada filosofi itu juga yang kupelajari waktu kuliah dulu. Kuliah dulu. Dan waktu akad nikah kami itu sambil launching buku. Wih. Berarti waktu sebelum nikah udah sempet nulis, Mas? Iya. Oh, udah sempet Jadi nulis, ya? kan perjalanan saya sebagai ateis tadi dan kemudian ketemu Allah gitu ya. Benar. Saya ketemu Allah dari setiap proses-proses seluler di dalam tubuh, itu saya jadikan buku. Oh. Itu ada tebal 500 halaman kalau nggak salah. Judulnya Medical Asmaul Husna. Menggambarkan asma-asma Allah dari fisiologis. Itu seperti itu.
Nah, itu buku pertama tuh. Nah, saya ketemu sama istri karena kita sama-sama senang nulis di Facebook ketemuannya. Cocok kita melihat tulisan satu sama lain, beliau jatuh cinta duluan sama saya gitu kan. Melalui tulisan atau apa? Dan tulisan. Dulu. Dulu Ini romantis sih guys. Ini romantis banget. Di Facebook kan dulu ada fitur notes. Yes. Nah, dulu di situ kita Nah, nulis. Gitu, kita nulis macam-macam. Saya ingat banget dulu pernah nulis cinta 5 mm. Waduh, apa tuh? 5 mm itu adalah ketebalan kulit. Maksudnya aku mau bilang ke istriku, cintaku tuh tidak setebal 5 mm. Wih, Lebih tebal lagi. Dalam. lebih dalam. Mengenyuhkan ya, makanya itu beda guys. Penulis itu beda guys. Dia mengenyuhkan banget. Oh, berarti dari situ ya mas ya? Mas punya tagline yang tadi ya, memahami ya, bukannya hanya membaca gitu ya. Jadi dari dulu nggak tahu kenapa punya kebiasaan berpikir mendalam. Seneng aja bener, pokoknya. bener. Ada misteri-misteri kayak gitu tuh pokoknya apa ya, rame gitu. Rame. Makanya jadi dulu karena dulu kita kan ya jelas lah ya, saya dulu nikah di usia 21 itu keempat orang tua kami dulu nggak Kurang setuju ya. nggak setuju pada saat itu, justru bilang pacaran aja dulu kayak gitu kan. Nah justru jadi kita itu bikin buku itu pada dasarnya adalah upaya proposal kami bagaimana kami memandang kehidupan dan pernikahan. Kami bukukan tadinya utamanya itu ke orang tua kami. Ketika mereka setuju, beliau setuju, keempat orang tua kami setuju, sayang banget nih kalau ini tidak kita bagikan, kita launching aja ketika akad nikah. Jadi souvenirnya buku mas? Buku. Souvenirnya buku. Dan bahkan ada itu satu menjadi souvenir dan satu lagi itu ada juga yang beli. Lumayan buat ini kan? Iya. Abis dari publishing ya? Iya, lumayan buat itu. Habis. Dulu dulu kecetak 500 berapa gitu loh. Pada beli semua. Wah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Cuman berarti awalnya nggak ada, maksudnya saya nulis buat nyari profit nggak ada ya, lebih untuk ke ini ya. Sederhananya ketika nggak ngejar profit, justru profitnya jadi dapat. Nah, Berarti salah berpikirnya itu terbalik ya mas ya, karena memprofitkan dari hobi mungkin ya. Iya, mungkin gitu ya. Mungkin gitu ya. Jadi semuanya serba nggak sengaja. Bahkan bikin bisnis yang sekarang pun juga nggak diniatin bisnis. Yes. Sebenarnya mah. tapi yang menginspirasi apa mas? Apa? Pertama menginspirasi membuat publishing book. Publishing ini istri. Istri tadi. Iya. Memang beda kalau punya istri Ini itu Mas. dorongannya beda gitu. Dia mengencourage kita buat menikah. Oh. Betul ya mas? Tapi aku Nggak tahu yakin- juga sih. Nggak tahu. Tapi menurutku kisahnya Mas Jano ini bisa ini malah buat film daripada buat Wah, buku ya. Iya. Adaptasi mas, dari buku kecil ya. adaptasi ke film. Nggak Mas. bisa. Karena aku kadang ngerasa gini ya, kan di saat dimana sekarang banyak orang mungkin takut nikah ya. Iya betul. Memang betul, nih di pernikahan itu akan ada banyak beban-beban yang akan pasti bertambah, jelas itu mah ya. Tapi yang kurasakan adalah ketika kita bersedia menanggung beban itu kunci kedewasaan. Jadi makanya ketika misalkan sekarang nih aku nggak nyangka, nggak bisa kebayang kalau misalkan dulu masih single gitu ya, mungkin bisa di titik sekarang nggak bisa, karena yang sekarang terjadi itu termasuk bagaimana bisnis itu ada, itu kebanyakan hampir semuanya itu dorongan istri. Gitu. Dan bahkan kan istri yang yakinin, ya sebetulnya bisa bikin buku anak. Lah gimana, nggak ada pengalaman aku sama sekali bikin buku Nah, anak kan? itu dia. Awal bisnis pasti Apa bisnis? kita terlalu overthinking Betul. gitu ya mas. Yang yakinin justru istri. Gitu, istri itu kan bikin beli buku dari luar. Penerbit namanya Learning Roots, saya masih ingat banget. Itu buku yang saya protesin banget pada saat itu karena satu buku anak, bayangin 300.000. Di zaman itu 300.000 ya Mas? Iya, sekarang pun mau nggak beli satu buku anak 300.000? Pasti. Karena kita belum punya Belum anak, ada nggak tahu. Tapi kalau ini kayaknya enggak dulu ya. Enggak dulu ya. Iya. Jadi dulu tuh beli buku anak ya sambil saya wanti-wanti. Kalau ini nggak ada efek apa-apa, sudah jangan lagi dibahas masalah Dibahas, ini. ya. Nah, terus saya setuju beliin, ketika datang saya baca duluan. Itu yang saya kaget adalah buku anak pertama yang bikin saya bisa netes air mata. Oh. Karena ceritanya isinya adalah tentang mengenalkan Allah dengan cara yang sangat-sangat ringan. Jadi judul bukunya adalah Allah Knows All About Me. Isinya sederhana banget. Ketika ada gambar gini, anak lagi nyumput di lemari. Ketika aku nyumput, ketika aku di lapangan besar, Allah knows all about me. Ketika aku bisik-bisik, ketika aku teriak-teriak, Allah knows all about me.
ketika aku sedih, ketika aku senang, Allah selalu buatnya. Jadi digambarin yang kontradiksi kayak gitu. Simpel. Dan apapun kondisinya, Allah betul-betul senantiasa dekat dengan aku. Gitu isi bukunya. Sambil zeret, kalau kayak gini doang, insya Allah aku bisa bikin. Karena apa? Yang kayak gini nih mengingatkan masa dulu kenapa saya memutuskan mau ateis. Yes, benar. Karena Sinkron dulu, banget. betul. Karena saya cuma disuruh tata cara sholat, Iya. tata cara ngaji. Beragama kita itu kebanyakan hanya sekedar how to. Iya. Ya. Lebih ke ritual mungkin. Hanya Mas. ritual gitu, bukan berarti ritualnya nggak penting. Tapi saya ternyata miss dari, saya cuma bisa nyebut Allah dulu, nggak kenal sama Allah. Benar banget. Saya hanya hafal bacaan Quran sama bacaan sholat, tapi nggak ngerti ini semua buat apa. Jadi dari situ saya dapat insight bahwa oke, kita pengen bikin buku anak, fokus utamanya jangan dulu ngajarin ke ibadah. Ya. Cara wudhu nanti dulu, cara ini nanti dulu. Tapi gimana caranya buku-buku kita bantu anak kenal Allah, 2 jatuh cinta sama Allah, 3 kagum sama Allah. Dan kita ajak orang tua itu jadi kendaraan hidayah buat anak-anaknya. Berarti emang Sampai speechless gue. Lebih mengilhami ya Mas, ya bukan hanya ritual ya berarti. Iya, Ya. karena gini kan, yang sekarang terjadi yang saya lihat itu banyak orang tua masukin anak ke pesantren misalkan. ya gitu. benar. Ini fenomena umum, tidak Yes, terjadi betul. pada semua anak ya. Iya. Ketika di pesantren gimana? Ya ini kadang-kadang Ekspektasinya ekspektasinya dia belajar bisa agama ngaji. gitu, Ah. rajin gitu lah ya. Cuman, Dan ibadahnya gimana ketika di pesantren? Taat nggak? Wajib itu dan sunnah wajib. mestinya Oh. udah Udah aman gitu ya. Tahajud bangun. Aman gitu. Wah. Mestinya, Dioprek-oprek kita ah. mestinya. Ketika Betul. pulang ke rumah. Nah, Kembali lagi ke back to realita yang ada deh. iya benar. Karena Sebelumnya. karena ritualnya itu hanya pengawasan gitu loh Mas. Bukan mengilhami, bukan Iya. karena butuh ya. Betul. Sifatnya hanya instruksi kan? Iya. Instruksi. Kebanyakan instruksi ke anak-anak itu mematikan inisiasi. Benar. Gitu. Jadi inisiasi itu kan yang perlu dibangun. Nah, bagaimana cara membangun inisiasi ke dalam diri anak? Diskusi. Jadi perlu kurangin instruksi, diskusi yang dibanyakin. Nah, diskusinya tentang apa? Ajak anak menyadari bagaimana peran Allah dalam keseharian. Nih, pegang jantung tuh siapa yang detakin. Iya. Misalkan sesederhana itu kan. Nah, tahu nggak ini apa namanya? Kita lagi makan nasi nih sekarang. Ini kira-kira nasi dari mana ya, Nak? Oh. Siap-siap Gak Kak. banyak orang kayak gitu Mas, bener. Ya itu. Makanya saya tuh beberapa kali kan jadi bisa memahami bagaimana kondisi-kondisi misalkan anak-anak atau yang sudah mulai agak dewasanya ya, dia ateis atau mungkin trauma sama Islam. Iya. Itu saya memahami kondisi itu seperti apa. Gitu, makanya ini pengen kita bantu biar tadi anak-anak kalau udah jatuh cinta sama Allah, dia kok yang butuh buat sholat. Nah, benar. Dengar suara azan itu bukan lagi suara beban. Menggerakkan iya. Iya. Bergerak gitu ya Mas ya. Iya, karena pada kenyataannya kan Allah yang menciptakan langit dan bumi, bahkan ujung langit aja kita nggak pernah tahu ujungnya ada di mana. Masa sih butuh manusia yang beribadah? Iya. Iya. Gak masuk akal. Nggak masuk akal. Nggak ada ruginya buat semua manusia untuk tidak beribadah sama Allah, nggak masuk akal kok. Gitu. Makanya justru kita yang butuh di backing sama zat yang luar biasa ini kan. Itu dia sholat gitu. Sholat itu artinya apa? Kalau kita pernah dengar istilah silaturahim, silah itu artinya membangun ikatan, rohim kasih sayang. Jadi ketika kita ketemu silaturahim, terus ketika kita udahan, terus kita mendoakan, tanda silaturahimnya berhasil karena jadi teringat nih. Teringat. Gitu. Sedangkan sholat itu tandanya kita sedang membangun ikatan sama Allah. Nah, waktu saya tahu ini saya mengenal nih Allah tuh zat yang luar biasa ini. Pengen dong saya membangun koneksi sama Allah dong. Sholat. Dan ciri-ciri orang yang berhasil sholatnya adalah ketika di luar sholat teringat sama Asli. Jadi gak pernah terpikirkan Mas. Bener. Aku jadi terbawa suasana. Apakah aku harus beli bukunya Mas ini? Silahkan, karena nggak disangka. Bener. Asli juga. Ketika orang tua baca bukunya, banyak yang nangis itu bukan cuma anak. Oh. Tapi orang tuanya juga. Bener. Oh, ternyata maksudnya gini ya Allah. Gitu. Jadi alhamdulillahnya membantu kan. Orang tua jadi kendaraan hidayah buat anak. Ayo jadi sama-sama dekat. Makanya misinya kita itu pengen ngebangun keluarga-keluarga itu bisa berkumpul di jannah sekeluarga. Ya, Bener. Gak hanya ritualnya yang bener ya Mas, Iya. itu lebih mengilhami aja gitu ya. Betul.
itu dia. Berarti si Sakinah Family itu, si publishing book itu misinya itu kali ya Mas ya, untuk Berkumpul di jannah sekeluarga. Termasuk surganya bareng. Iya dong. Jangan sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri. deg-degan. Enggak, karena deg-degannya bukan ini ya Mas ya, karena saya sebagai manusia belum terlalu sengulik itu gitu. Oh gitu. Maksudnya ya sholat, Oke. nggak ada tentang karena kan ibadah gitu, Iya. nggak ada ABC-nya, ada sholat Oke. gitu, makanya setelah dipikir-pikir bener juga. Iya. Dan kita bodohnya saya nggak pernah mikir itu gitu, mungkin baru nyadar gitu ya. Ya nggak apa-apa kan, berarti memang jalan hidayah orang kan beda-beda. Ya, Gitu. Bisa jadi kalau ternyata memang Mas Alif baru ngerasain sekarang, jangan-jangan nanti ke depannya bisa jadi ada lecutan quantum leap yang luar biasa nanti dalam diri Mas. Yes, bener. It's okay. Iya sih, memang kadang ibadah tuh bukan paksaan juga ya. Dari diri sendiri aja Iya, nggak? Dari bener. kebutuhan. Dari kebutuhan juga. Karena kan udah ada ceritanya sebetulnya di Al-Quran itu. Sebetulnya setiap manusia itu kan ada misi ke muka bumi ini untuk menjadi pemakmur kehidupan. Benar. Nah, tugas ini tadinya tuh ditawarin dulu. Nung, ke gunung. Mau nggak? Gak mau, ya Allah berat banget. Nggak kuat. Ke langit ditawarin. Mau nggak? Nggak mau juga. Ke laut, pada nggak mau juga. Tapi yang pada bilang mau siapa? Ya kita-kita yang udah lahir ke muka bumi ini. Ya Allah, aku aja. Nah, itu tuh. Dan ketika kita mau dikirim ke muka bumi ini, kan kemudian kan Allah kemudian nanya dulu kan sebelum ngirim ke kita nih, ke alam rahim, bukankah aku ini Tuhanmu? Ya Allah, betul, aku bersaksi, kami bersaksi. Itu tuh ucapan penuh cinta terakhir sebelum kita turun ke sini. Iya. Dan memori itu dilupain, hanya direkam di Al-Quran, tapi rasanya itu nggak hilang. Makanya jadi nimbul sebuah getar-getar di semua manusia, namanya fitrah, pencarian akan ketuhanan. Semua orang pasti butuh untuk mencari Tuhan. Bahkan aku kan terakhir eksperimen sama AI ya, ChatGPT, DeepSeek, Claude sama Gemini. Diskusi filsafat tentang pencarian kebenaran, mereka berempat akhirnya syahadat. Yes, aku wawancara itu semua tuh. Copy paste ke Microsoft Word, 100 halaman. Berarti orang pertama yang bisa bikin AI agama. Mas, hari ini kita kayak banyak tercerahkan kali ya. Iya, pasti tercerahkan. Tapi ini nggak Mas, challenge terbesarnya apa waktu membangun bisnis ini Mas? Apa? Bisnis publishing company ini? Niat awalnya bikin bisnis itu ya tidak diniatkan jadi bisnis. Pada dasarnya seperti itu. Jadi ya fokus utamanya kemarin gimana caranya pengen ngebantu nyebarin value-value aja udah. Mikirnya seperti itu gitu. Dan nggak disangka dari awal pre-order kan, ternyata loh ini yang order ada 3.500-an orang itu, 3.500 eksemplar sold out dulu. 3.500 sold out, terus ya kita bikin lagi buku baru ya, karena fokusnya kita apa nih, value apa yang bisa ditanamin ke anak-anaknya. Jadi terus aja seperti itu. Jadi baru selama 4 tahun berjalan, kita nggak pernah setting goals. Mau omset berapa, cuman tiba-tiba tumbuhnya langsung aja melejit gitu ya? Melejit, makanya itu yang di luar dugaan ya. Nah, sekarang itu seiring dengan perjalanan bisnis itu kan, saya ternyata sekarang malah jadi ngerasain gitu, bahwa ternyata bisnis itu kan gini, customer itu pada dasarnya mau beli sesuatu, produk, itu sebetulnya betul nyari karena produknya atau value-nya? Value kan? Kita beli pemutih karena pemutih bisa memutihkan. Nah, kan ada value-nya kan. Value-nya. Nah, berarti customer itu dia itu willing to buy karena dia mengincar value. Buat saya mulai kerasa aneh aja kalau misalkan owner mikirin awalnya justru profit bukan value. Karena ternyata fondasi yang dicari customer adalah value. Maka berarti ternyata berbisnis ini adalah jalan untuk menebarkan value yang konsekuensinya adalah profit. Itu yang jadi saya rasain gitu. Nah, ini yang mulai menarik saya amatin adalah kadang-kadang kan kita starting itu mikirnya adalah
oh pengen kaya misalnya kayak gitu Bener. ya. Ya memang nggak ada masalah sama hal itu, Nggak tapi masalah. secara landasan pemikiran seperti tadi kok jadinya kayak nggak masuk Iya, ya gitu. nggak jalannya beda. Betul, ya. karena khawatirnya bisa jadi kayak gini nih. Misalkan nih, aku pengen punya bisnis kuliner misalkan. Biar laris, aku bikin bagaimana caranya kulinerku ini adalah overstimulate. Pecinnya, apanya, nggak pedulilah sama kesehatan customerku nanti gimana. Duit dapat kan? Nah, tapi kalau kita pikirin ke depannya, ini nih yang jadi problema sekarang nih. Fast fashion. Ya, betul. benar-benar. Sampah di mana-mana Ya, kan? betul, Industri di betul, mana-mana. betul. Nah, ini yang jadinya memunculkan ketimpangan bahwa wah, ini kalau misalkan ternyata ada orang niat berpikir bisnisnya itu bukan balik lagi tadi mau membantu sesama, bukan mau spreading value tapi mikirinnya hanya perut sendiri. Ini dia punya potensi untuk merusak lingkungan sedemikian parah gitu di zaman sekarang. Makanya berbekal dari situ saya tuh yang paling menantang, yang paling mengkhawatirkan dari saya menjalani bisnis ini sekarang itu adalah gimana kalau misalkan seandainya saya ngejalanin bisnis ini, value bisnisnya bukan lagi tentang akhirat. Maksudnya gimana? Karena balik lagi tadi, kita kan nyebarin value. Iya. Kalau kita nyebarin value, itu nilai kebaikan nggak? Itu baik. Baik kan? Dapat pahala nggak? Dapat tuh. Jadi kan gini, ada hadis Rasul, innama al-a'malu binniyat. Hah? Setiap amalan itu tergantung dari bagaimana niatnya. Niatnya. Yang saya pahami ada tiga golongan orang pertama yang masuk neraka itu adalah yang ahli sedekah, syuhada dan juga ahli ilmu. 3 orang pertama yang masuk neraka. 3 orang pertama yang masuk neraka. Yes. Kok bisa? Bukan di surga ini makanya. Bisa ya salah dengar atau gimana ini? Enggak salah dengar. Kok masuk neraka Mas? Kenapa bisa gini? Allah kan Maha tahu ya. Iya. Allah Maha tahu termasuk isi hati kita. Ah, Ya kan? Iya. Nah, jadi ketika dicek, ini saya kasih satu contoh aja ya, misalkan para syuhada. Syuhada kan dia mengorbankan nyawa, bukan lagi harta, bukan lagi ilmu, mengorbankan nyawa. Karena ketika Allah tahu isi hati, ada sebagian syuhada, bukan semua ya. Iya. Sebagian syuhada itu ternyata dicek, oh ternyata niatnya itu hanya agar dielu-elukan namanya di dunia. Oh. Oke. Dijadiin nama jalan. Iya. Patungnya udah dibikin, Dibikin. nama gedung jadi. Udah kan itu kamu udah dapat semua di dunia. Tapi itu tidak semua kau lakukan atasku gitu kata Allah. Iya. Sisanya katakan. Jadi, Tergantung niat tuh. iya, jadi di satu sisi bayangkan niat itu bikin amalan-amalan besar itu dipandang kecil dan remeh di mata Allah. Di satu sisi amalan-amalan yang kecil sekalipun kalau itu ikhlas tulus itu tuh jadi gede. Bagaimana amalan-amalan kecil menjadi sedemikian besar hanya gara-gara niat. Iya. Jadi buat saya sebagai pebisnis itu, karena balik lagi tadi, bisnis itu kan ajang untuk sharing value kepada orang lain. Ya. Orang lain. Harusnya bisnis itu adalah bukan cara kita mendapatkan banyak uang, itu efek samping. Mirip kayak ini, Pak Ahmad Ghazali pernah bilang, dosen kita ya, Iya. Pak Ahmad Ghazali pernah bilang kayak gini, profit itu mirip kayak nafas. Butuh kan? Biar kita bisa hidup. Betul. Nah sekarang kebayang nggak kalau ada orang yang niat hidupnya itu adalah saya ingin hidup untuk menarik sekian ribu liter oksigen di muka bumi ini. Absurd nggak? Absurd. Absurd. Harusnya oksigen itu ada untuk kita eksekusi melakukan sesuatu. Nah, benar. Ya kan? Iya. Nah berarti profit itu bukan tujuan tapi kendaraan. Kendaraan. Apa Fuelnya. tujuannya? Nah tujuannya itu perlu dinyampein ke akhirat. Sayang banget kalau ini tidak kita lakukan ke akhirat. Karena harusnya bisnis itu bukan sarana untuk banyak-banyak mengambil profit dan kemudian melupakan orang-orang di sekitar jadinya rusak. Nah, benar. Ya kan? Industri game misalkan. Ya industri game orang bisa dapat duit dari cara bikin orang lain kecanduan. Betul. Ya. Dan udah lu rusak aja yang penting lu dapat duit. Iya. Nggak win-win solution. Iya, benar. Nggak barokah ini bisnis. Nggak barokah. Nah, tapi bisnis itu adalah sarana untuk jalan tools untuk elevate human dignity. Benar. Dunia yang dapat, akhirat pun juga Dapat. dapat. Bagaimana produk kita itu membuat orang itu lebih naik kualitas hidupnya, martabat hidupnya. Dan kalau bisa, produk kita itu mendekatkan pada Allah. Jos itu. Makanya kita rela bikin sistem mati-matian, misalkan kan kayak gitu. Iya. Nah, itu maksudnya yang saya khawatirkan adalah berat nih, tidak gampang untuk mengemudi hati ya.
mengemudi hati di bisnis itu tidak gampang karena pasti ekosistem secara Yes. umumnya Tidak. Banyak money. Apalagi udah dapet ya maksudnya. Iya, ayo kita open battle biar dapat marketing kan itu budaya marketing di Yes. open battle gitu. Aduh, kata aku nih atau katalog ya, katalog bahaya. Nggak tahu ya katalog ya. Tahu, Dunia tapi katalog. nggak mau. Nggak boleh ya. Iya, itu bahayanya di situ. Oke Mas, sekarang ngomong-ngomong ini Mas, mungkin teman-teman di rumah juga yang bergulat di industri yang sama nih, Oke. publisher ataupun jadi penulis gitu ya. Step by stepnya itu bagaimana Mas? Mungkin dari durasi awalnya hingga buku itu publish itu seperti apa itu? Saya nulis buku kan mulai dari naskah dulu. Pasca dulu. Ya, Oke. naskah itu kalau biasanya gini, orang lain biasanya bikin naskah, bikin aja kan. Iya. Itu biasanya jadi tabiat umum, tidak hanya penulis sih, bahkan pebisnis pada umumnya kayak gitu. Ya. Saya punya produk pengen dijual, jebret, langsung kan seperti itu. Benar. Tapi tidak dulu memikirkan proses penerimaan. Apakah betul-betul ini diterima dan dibutuhkan sama Dibutuhkan oleh masyarakat. customer? Customer. Nah gitu ya. Misalkan sesederhana kayak gini, bayangin nih, saya punya bisnis yang unik, bakso buaya. Nah, Oke. bakso bentuk buaya. buaya, Iya. unik kan? Ini Unik. belum ada. Itu kira-kira awal-awal pada penasaran nggak? Iya. Penasaran orang berapa kali? Sekali. Ya sekali. Sustain Di nggak? awal. Iya, enggak. Enggak. Guys. Karena itu hanya menarik versi saya doang. Yes. Kan kita perlu untuk validasi sama market kan. Nah saya tuh nggak tahu kenapa dari dulu nulis itu selalu mencoba untuk memvalidasi apakah ini adalah kebutuhan yang dirasakan sama pembaca. Jadi ketika itu saya sudah dapat, oh pembaca butuh ini, saya akan hadirkan produk ini. Begini. Jadi saya bikin. Nah, pertama bikin dulu naskah buku. Ideasinya ya. Nah, ideasinya itu macam-macam. Kalau alhamdulillah sejauh ini saya bikin naskah buku itu 20 menitan. 20 menitan. Jadi habis itu di-share ke ilustrator. Nanti habis itu kita QC ilustratornya, hasil karyanya seperti apa. Kalau sudah jadi nanti percetakan, kemudian kita mulai campaign untuk pre-order. Seperti itu. Oh, iya. Mas aku mau nanya dong Mas. Gimana? Mas tadi ngomongin sustain ya Mas ya. Sustain. Kita kan tahu iman orang itu kan naik turun. Jelas. 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 Kan dalam berbisnis pasti Mas dapat lah istilahnya profit gitu. Ini kita nggak ngomongin ini ya, Mas profit. Cara biar konsisten menjalankan bisnis tapi sesuai gitu loh Oke. sama nilai-nilai yang Mas Oke. pegang itu gimana Mas? Nah di satu sisi gini, kadang-kadang kita itu melihat seolah-olah ada dikotomi ya. Seolah-olah dikotominya adalah kalau orang beriman nggak boleh kaya. Yes. Ya. Nah di istilah apa namanya, apalagi kan di Islam kan tahu kan ada istilah zuhud ya. Iya. Zuhud itu istilahnya ibaratnya meninggalkan dunia lah gitu. Iya. Iya. Nah dan kemudian yang kita bayangkan itu adalah orang-orang yang zuhud yang seolah-olah nggak butuh dunia itu pasti adalah orang yang miskin, yang gitu-gitu. Iya. Padahal sahabat-sahabat Rasul itu zuhud dan kaya. Oh. Zuhud kaya. Seperti contoh, apa namanya, ajudannya Rasulullah namanya Zubair bin Awam. Zubair bin Awam, wah ini gak ada satu orang pun sampai sekarang berani bilang kalau beliau itu orangnya tidak zuhud. Zuhud luar biasa, sederhananya itu luar biasa banget. Dan ketika beliau meninggal, kan ada hutang-hutang ya, nah terus dihitung-hitung aset kan. Ketika aset-asetnya dihitung, terkumpullah asetnya kurang lebih 50.700.000 keping dirham. Setara 4 triliunan kalau nggak salah. 4, 5, 6 triliunan sampai sekarang. Zubair bin Awam. Tandanya apa? Orang bisa kaya dan bisa tetap soleh. Contoh kedua, Utsman bin Affan. Dulu kan ada kisah ya, intinya beliau membeli sumur. Sumurnya itu sampai sekarang masih tercatat asetnya di salah satu bank di Saudi Arabia sampai sekarang. Betul. Jadi meskipun sudah meninggal, tapi manfaatnya Masih sampai sekarang mengalir terus ya. Dan bahkan ada beberapa hotel di sekitar Masjid Nabawi itu Utsman bin Affan Wakaf Hotel. Jadi kalau misalkan mau ngincer misalkan pebisnis yang gede, pebisnis yang misalkan mau tetap soleh, baca sirah itu penting. Baca sirah untuk melihat, nih ya Allah aku pengen di jalan ini bismillah kan kayak gitu ya. Nah ketika di jalan ini lihat bagaimana bertambahnya kekayaan itu justru nggak bikin dia semakin tergiur, justru betul-betul disadari bahwa
ini semua, harta ini semua nih bukan tujuan, tapi Ya. hanya kendaraan. Kendaraan. Fokus utamanya di situ. Jadi kendaraan itu jangan masuk hati, masuk ke sini. Dan kan balik lagi tadi, iman kan naik turun, Yes, Ya. betul. ya kan? Benar. Normal nggak kita tergoda sesekali? Normal. Ya, normal. Normal. Normal banget. Gimana caranya kita sadar? Ya, mengimami kalau ini tuh sebenarnya pure gitu ya, lebih Itu ke kenapa? itu ya. Itu kenapa di kita sholat itu 5 waktu. Ah. Ya, Habis beres zuhur nih, ada kita tergoda-goda normal. normal. Ada asar kita menghadap sama Allah kan? Yes. Menghadap sama kan ketika Oh, kita seidealnya sholat itu ya, ketika kita Allahu Akbar, arti Allahu Akbar itu apa sih? Allah Allah Maha Maha besar. Tandanya Allah saking maha besarnya tidak ada apapun yang bisa masuk ke dalam pikiranku saat ini. Semuanya hanya fokus kehadiranmu. Jadi kita sedang datang menghadap Allah, ya Allah, ini wajahku yang hari ini berdosa. Hari ini malu sebetulnya menghadapmu. Hari ini tapi aku mau menghadap ke siapa lagi selain kepada Engkau ya Allah. Nah, jadi kita tuh menghadap ke situ. Maaf ya Allah, tadi aku tergelincir, apa macam-macam. Ya memang itu normal. Makanya kita ada sholat itu buat jadi sarana pengingat kita untuk itu. Gitu. Jika laporan gitu ya. Mas. Laporan sambil mengadu. Nah, Ya iya, Allah, tadi aku ternyata terpleset sama pandangan mata dari HP yang nggak benar-benar, yang nggak benar gitu kan, yang tidak seharusnya. Ya godaan kan gitu kan? Salah HP-nya, Mas. Salah. Salah algoritma ya. Salah algoritmanya. Menyalahkan sosial medianya ya. Kita nggak mau lihat. Kok tiba-tiba muncul ya? Gitu. Kan katanya kedipan selama belum mengedip berarti masih enggak. Kacau ini. Bener-bener. Tapi menarik, udah ada rencana nggak bikin buku yang gitu Mas? Buat anak-anak kan digital kan mudah melihat hal-hal yang tidak baik kan? Betul. Nah itu mungkin udah ada belum? Sebetulnya sudah ada panduan untuk orang tua dan anak sudah saya bikin tentang barokah digital parenting. Gitu. Ya, karena di satu sisi gini, kita adalah generasi yang mana kita itu gagap karena kita lahir sudah ada banyak teknologi yang sedemikian canggih kan. Ya, Kita gagap. Iya. Dan anggapan kita adalah kalau kita menggunakan gadget ini pertanda kita adalah manusia modern yang belum ada ini tuh kampungan atau apa ya namanya? Old stylish atau apapun lah kayak gitu. Nah, di satu sisi betul adanya gadget gitu ya, itu akan membuat perubahan lifestyle, perubahan bisnis dan lain-lain macam-macam. Tapi ada secara hakikat yang tidak pernah berubah dari zaman dulu, zaman Nabi Adam sampai sekarang. Tahu kisah Jakatarup nggak? Jangan taruh. Ya, tahu. Yang mana? Apa tuh? Ini fiksi. Fiksi, Fiksi. yang ngintip bidadari mandi. Oh iya, tahu. tahu. Yang selendang bukan? Iya, Yang ambil selendang ya? Yang ngintip bidadari mandi tahu kan? Ya. Nah, sekarang ini kan adalah bentuk kejahilian ya, kebodohan ya. Ngintip bidadari mandi, gitu kan? Kalau Jakatarup hidup di zaman sekarang, gimana cara dia ngintip? Udah dihabisi dulu. Ya kan kalau dulu kan bisa dihabisin. Bisa. Kalau sekarang cara ngintip bidadari gimana? Pakai HP bisa. Bener, bisa. Tinggal jari main. Tapi yang hakikatnya bahwa dia adalah manusia biasa yang punya nafsu itu tidak berubah dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Nggak pernah. Ya. Nggak pernah berubah. Nggak pernah berubah. Adanya ojek online dan kirim makanan itu hanya mengubah kemudahan kita untuk mendapatkan sesuatu. Tapi laparnya kita nggak berubah. Dari Iya. dulu nggak berubah. Iya kan? Iya, benar. Jadi tandanya kalau misalkan kita ngelihat kayak gini misalkan untuk anak-anak dan orang tua, yang paling penting itu bukan teknologinya dulu. Kalau pengen penggunaan gadget itu bermanfaat. Yang paling penting itu adalah maturity over teknologi. Jadi orang tua dan anak, ayo kita boost dulu maturity anak karena bahaya anak-anak yang dia belum bisa membedakan mana benar mana salah, langsung ikutan lihat TikTok. Nah, Ya kan, yang udah mulai agak dewasa aja ngelihat standar TikTok. Aduh, udah tuh standar Patokannya suami. ketika semua. Iya, aduh, itu langsung blur itu. Iya. Jadi karena nggak punya panduan, nggak punya kemampuan membedakan mana benar mana salah, belum lagi tadi apa kebiasaan scroll cepat itu iya, kan sebenarnya itu dia yang bikin kemampuan untuk berpikir mendalam itu hilang. underdevelop ya, Mas. Ya? Iya, underdevelop. Jadinya semakin, saya nggak suka, cepret. Saya nggak suka, cepret. Jadinya dia itu hidup semakin lama semakin besar sebagai manusia, tapi hidup tidak dengan kemampuan self control. Ya,
dia hidup dengan terbiasa nafsunya dimanjakan. Nah, sedangkan kalau kata ini nih kata ulama klasik terdahulu ya, bahkan ulama dari Nusantara ini bilang, Syekh Imam Nawawi Al-Bantani dari Banten. Yes. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani. Saya sengaja menyebut pandangan beliau karena seolah-olah beliau klasik ternyata sangat berguna di zaman sekarang. Beliau bilang kontekstualisasi yang tepat untuk di zaman sekarang. Beliau tuh bilang kayak gini. Sungguh beruntung manusia yang menjadikan akal sebagai raja dan nafsu sebagai tawanannya. Dan sungguh merugi manusia yang menjadikan nafsu sebagai rajanya sedangkan akal ditawan. Lihat sosmed sekarang. Jadi zaman dulu ulama sekalipun sangat-sangat kontekstualisasi dengan zaman sekarang. Gitu. Makanya maturity, iman itu penting over teknologi. Dan itu sudah disiapkan panduannya di Sakinah. Mantap. Berarti ini ya Mas, cuman Mas menyadari kalau zaman sekarang tuh emang susah ya istilahnya. Susah apa? Bukan susah sih. Untuk menjaga gitu ya dari kalau anak sendiri pakai sosial media nggak Mas? Enggak ya. Belum Enggak. Jadi karena kan mereka itu ini ya mereka tetap menggunakan gadget, tapi satu kepemilikan tidak saya kasih. Sifatnya minjem. Nah, yang kedua saya kenalin dulu ada peminjam seperti apa. Ada meminjam itu kan perlu ada akadnya ya. Nah, dan kemudian yang gak kalah penting adalah gini. Kan ini sebetulnya saya bukan memblok total penggunaan gadget kok. Kalau istilahnya barokah digital parenthood adalah sederhananya kayak gini. Jangan sampai gadget itu jadi alat yang mendistraksi kita sama perjumpaan hari akhir nanti sama Allah. Nah, kita itu di muka bumi itu punya misi sama Allah kan untuk memakmurkan bumi. Harusnya gadget itu jadi sarana yang memakmurkan kehidupan. Dan kata lain gadget itu harusnya jadi tools yang bisa membuat kebaikan semakin lama semakin spreading, menyebar. Nah, anak-anak itu dilatih itu dulu. Dar, ini buat apa? Kalau ngegame, kasih nggak? Ngegame 2 jam? Enggak. Kalau misalkan kita ajarin dia, yuk, ya Bi, mau bikin Canva, mau ngapain? Mau bikin pesan-pesan kebaikan. Bikin. Karena kan banyak orang tua yang pengen ceritanya anak-anak saya kan masa depannya itu nanti ada gadget kan gimana dia nanti kayak gitu. Saya pengen anak saya jadi penguasa gadget misalkan gitu ya. Faktanya adalah kalau misalkan anak terus-terusan dikasih entertainment, dia jadi penguasa gadget atau dikuasai gadget? Dikuasai algoritma. Jadi mana? Rusak jadi kayak gitu. Ya harus. Ya justru kalau mau jadi penguasa gadget, saya suka bilang kayak gini ke sama orang tua. Ayah, bunda, ya mau kalau misalnya anak kita mau jadi penguasa gadget, kita itu membiasakan anak-anak kita apa? Entertainment apps atau productivity apps. Yes, benar. Apakah kita ngajarin anak kita Notion, Trello, kalender, Excel? Aneh. Gak pernah Iya, makanya. Aneh. Bebas Jadi sekarang. iya tidak sesuai tujuan. Harusnya tujuannya balik lagi tadi. Barokahnya tadi. Barokah itu kan artinya bertambahnya kebaikan di setiap kondisi. Makanya di gadget itu bisa kita pakai, di di bisnis itu bisa kita pakai, dimanapun tuh nilai-nilai Islam itu sangat-sangat universal. Toh Allah is the one who create universe, so Islam must be universal. Salut banget sama Mas Canun. Iya bener lagi. Omongannya tuh mendalam gitu. Gak hanya permukaan ya. Gak hanya Dasar-dasar senti ya Mas Bro. Gak nyari 5 milimeter. 5 mili. Gak hanya 5 mili. Dia mendalam ya. Aduh keren banget Mas Canun. Aduh Mas Canun. Cuman ini nih Mas Canun, kita ada waktu yang mesti di ini. Tapi seru banget ngomong sama Mas Canun. Kurang kayak kita mesti part 2 ya. Part 2. Mungkin Mas Canun nanti ada ini lagi kita bisa ngobrol lagi ya Mas. Dengan senang hati. Tapi thank you banget Mas Canun. Mari. Mari. Mendalam banget dan insightful banget yang pasti ya Mas. Nggak hanya bisnis tapi juga memahami, mengilhami itu yang paling penting ya Mas ya. Betul. Parenting dari awal tuh bagaimana bagus. Jelas penting. Makanya belajar parenting itu bagusnya sebelum nikah. Mumpung belum telat menzolimi anak. Bener. Jangan kayak saya kan. Sudah Gap year dulu mungkin Mas. iya apa? Maksudnya habis nikah belum punya anak dulu. Enggak, saya langsung. Oh, langsung. Cuman maksudnya kan karena gini ya, masalahnya di kita itu misalkan saya aja ya, saya kan belajar kedokteran 3,5 tahun dan saya tidak koas. Saya insya Allah bisa melihat saya insya Allah orang baik ya. Iya, insya Allah. Kalau misalkan Bukan insya Allah, aman. Kalau misalkan sakit jantung mau nggak dioperasi sama saya? Mau.
Mau? No. Ya, Tapi, pasti Mas. tapi kan Mas udah saya nggak bisa klinis. Beneran mau? Saya orang baik nih. Iya, saya orang baik nih. Saya orang baik nih. Kalau udah kita ngeliat backgroundnya nggak jadi dong. Nggak jadi. Nggak itu karena belum koas. Iya, karena kan jadi orang baik aja nggak cukup. Yes. Ya, Benar. benar. Jadi orang baik itu perlu skillful. Nah, ya. Nah, sekarang misalkan kita kuliah kan di MBA 2 tahun nih ya. ya, betul. Harapannya bisnis gak gagal. Meskipun bisa jadi tetap bisnis gagal kan. Iya. Nah sekarang di keluarga kita harapannya nggak boleh gagal. Yes. Tapi anehnya dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah ada nggak ilmu? Nggak pernah diajarin. Itu dia. Nggak pernah diajarin. Problem besarnya tuh itu Iya. di kita sekarang. Seolah-olah berkeluarga itu ya seolah-olah pun tadinya kayak nggak penting. gitu. Padahal aduh ini. Tuh kan. Jadi jatuhnya instruksi semua ya Mas? Nggak ada Jatuhnya yang- instruksi semua. Makanya punya anak itu ya sifatnya trial error. Iya. Ya makanya kata saya bilang tadi mending belajar parenting itu sebelum nikah. Sebelum nikah. Sambil nyiapin biar apa setidaknya persiapan bisa meminimalisir menzolimi anak. Ini guys, belajarnya sebelum nikah kalau bisa gitu. Sebelum Iya, nikah belajar. Bener. Jadi harus banyakin pengalaman. Yes. Gimana banyakin pengalaman itu? Cerita-cerita sama Cerita-cerita Waduh. yang muda. Kan Mas Irwan udah punya pengalaman banyak, kita sharing-sharing. Oke. Terima kasih. Mas Irwan, boleh dong nanti kalau ada yang mau Teman-teman, beli bukunya di mana? Oh gitu. baik, oke alhamdulillah. Jadi kepada sahabat-sahabat sekalian yang penasaran nih pengen lihat bagaimana cara buku-buku Sakinah itu bisa membantu untuk menumbuhkan keimanan di setiap halamannya, boleh ke Instagram @sakinahfamily. Nanti boleh tanya-tanya langsung di sana kira-kira apa sih yang paling tepat, paling sesuai untuk anak-anak atau bahkan mungkin untuk diri Anda sendiri juga itu dipersilakan. Jadi boleh ke Instagram @sakinah SAKEENA family. Nice banget. Mantap nih. Jadi guys kalau kalian kepo sama buku hasil tulisan Mas Canun, nanti boleh langsung mampir ke IG-nya ya Mas ya. Mas senang hati. Mantap banget. Thank you so much Mas Canun for ini. Jadi kita bakal Jangan. podcast Tiap hari tayang Rabu. Tiap hari Rabu. Tiap hari Rabu. Gitu. Kalau kalian mau ini sosial media kita di mana Kak? Kak? Kita ada di Instagram, TikTok. Nah, jangan lupa subscribe sama follow di sosial media kita. Oke guys? Oke, thank you guys for watching. Bye bye. Bye bye.